Selamat malam, Sportmania. Kita berjumpa lagi di Nusantara TV Sportcast. Nah, untuk pembahasan malam hari ini memang lain daripada yang lain. Biasanya kita membahas tentang tim nasional, baik tim nasional senior maupun yang AFF, yang U22. Tapi khusus untuk malam hari ini, kami agak berbeda. Kami mau abort. Nah, biasanya pemain abort yang datang ke Indonesia, yang kita bahas sekarang abort ya. Dan masih bersama Bung Roni Pangemanan, jurnalis senior. Apa kabar Bung? Baik Boy. Minggu lalu tidak hadir. Ya, kurang begitu bugar. Kurang biasa. begitu bugar. Ditekel, cedera saya. Tapi cepat pemulihan recovery itu bagus. Oke. Ya. Malam ini kita Ya. mau bahas tentang Liga Inggris. Oke. Mengerucut kepada satu klub yang sekarang sedang menjadi pembicaraan lah. Ya. Pembicaraan bisa Liverpool yang ada di peringkat atas, tapi bukan itu. Bukan Liverpool, Bung. Ya. Kita bahas Manchester City. Oh gitu ya. Manchester City Bung yang kita bahas ini, ya kan? Ya. Juara bertahan. Ya. Nah, di studio telah kita hadirkan nih. Seorang anak muda, ya kan? Yang juga tahu banyak mengenai Manchester City karena dia pengurus Iya, masuk salah satu Manchester pengurus. City. Iya. Supporter. Wah, Indonesia ya. Klub Indonesia. Waduh. Bung Farhan Rahmanto. Iya. Apa kabar, Bung? Baik. Ini perdana kita ketemu nih ya. Wih, Iya, ya. kita Perdana ya. Iya dong. Tapi dia sering nonton kita, Bung, pasti. Iya. Sering nonton Senior. Iya. Oke. Ini menarik, Bung ya. Sebenarnya saya mau bahas tentang Manchester City yang mungkin 5 pertandingan sebelumnya yang suffer banget ya. Iya. Menderita banget. Tapi kemarin ada momentum yang bagus, Bung Ropan. Mereka menang lawan Forest 3-0. Iya. Nah, kemenangan ini kalau kita lihat di belakang sebelumnya sesuatu yang PR buat Manchester City, persoalan besar, ya kan, krisis lah, orang bilang krisis. Tapi dengan kemenangan semalam, apa yang Bung Ropan lihat dari City? Sebuah kebangkitan buat dini hari sih mereka bermain sebenarnya ya. Ya. Dan mereka bisa clean sheet, saya pikir ini luar biasa. Bermain setelah mereka kena turbulensi yang kuat. Karena di kandang itu mereka dipukul habis oleh Spurs dengan 0-4. Itu menjadi pukulan telak mereka mungkin ya sejauh ini bagi Pep juga. Ya. Tidak akan mungkin mereka kalah dari Spurs dengan 4 gol tanpa balas kalau bermain di Etihad. Tapi kemudian mereka makin jatuh. Tapi kan sebelumnya mereka sudah jatuh di awal-awal juga. Ya. Ya, bagaimana mereka terakhir itu menang 1-0 kalau nggak salah itu Oktober yang lama ya. 1-0 terakhir lawan Soton. Mereka Haaland bikin gol saat itu. Setelah sini nggak menang terus tuh. Ya, termasuk kalah dari Lisbon kan. Nah, kalau melihat dari tadi malam dan kalau mau lihat ke belakang juga, saya pikir hal seperti ini biasa aja kalau buat saya sih kalau untuk klub-klub seperti yang dialami oleh Pep ini. Jadi bukan suatu hal yang luar biasa kalau orang bisa mengatakan bahwa dia kena dengan berturut-turut. Liverpool juga mengalami demikian. Lagi bagus-bagus, anjlok, ya. Tapi kan ini masih di awal-awal. Ya, bisa aja ya pikir. Jadi kalau ada alasan bilang mengatakan nggak ada Rodri, saya juga nggak percaya. Serius? Iyalah, orang bilang ini ada pengaruh Rodri nggak ada. Saya mau tanyakan ya kenapa? Kok Anda bisa mengatakan nggak ada Rodri? Karena ketika Rodri cedera terakhir itu main lawan Arsenal 2-2, dia ditarik keluar, Kovacic yang masuk ganti dia. Iya. Dia masih bisa menang lawan Fulham, masih menang 3-2. Ya. Terakhir lawan Soton, lawan Wolves, mereka masih bisa menang waktu itu kan. Hajar Slovan Bratislava 4-0, hajar Sparta Praha di Liga Champions 5-0. Iya. Itu tanpa Rodri. Dan mereka tuh berjaya sekali. Jadi makanya ketika ditanya, bukan suatu alasan juga. Kedalaman mereka oke. Ketika Rodri nggak ada kan masih ada Kovacic waktu itu, sebelum dia cedera. Iya. Setelah Kovacic lawan Brighton dia cedera, baru ada pergantian. Jadi kalau saya pikir kalau ditanya bermain, ya ini kebangkitan yang memang ditunggu-tunggu oleh supporter penggemar City. Kapan mereka akan bangkit? Ada waktunya memang. Mereka tidak akan mungkin terlalu lama. Tidur terlalu lama. Ya kan? Iya. Tapi akan bangkit. Toh mereka tidur ini dalam waktu hanya 2 bulan, mereka tidak keluar di 10 besar kok. Masih ada di Masih dalam persaingan. Dan kalau cuma selisih itu 9, Selisih berapa? 11, sekarang 9. 9. Tapi kalau sudah selisih 11 itu biasa. Mereka pernah mengejar Liverpool mungkin 11 ya. Pernah. Kemudian juara. Bahkan lebih dari 11. Jadi kalau sekarang baru 14 match. Bagi saya City biasanya. Belum habis. Dan banyak yang mengatakan mungkin Farhan juga akan bilang, toh pada akhirnya City juga. Selalu kan begitu kan. Gimana Farhan ya? Toh pada akhirnya awas setelah
New Year. Nah. Bahaya, Farhan bisa jelasin juga karena mereka tahu kan City biasa larinya kencang kalau Oke, setelahnya. pertanyaan yang Coba. sama kepada Bung Ropan saya tanyakan kepada Bung Farhan nih. Dari sisi yang lain mungkin. Dari tadi kita lihat kebangkitan City setelah mengalahkan Forest paling nggak ya. Apakah itu momentum yang bagus? Ya pasti jadi momentum ya setiap kemenangan, apalagi kita kan 6 pertandingan tanpa kemenangan kan. Iya. Kalah 4 kali, seri 2 kali kan. Nah itu sebenarnya dari lawan Liverpool kita udah ngelihat pas di babak kedua itu udah mulai membaik secara permainan. Memang babak pertama itu digempur habis babak pertama. Cuman saya melihat ada pergantian di Grealish, Doku walaupun itu agak telat. Cuman Pep berani bereksperimen. Dan kita sebenarnya di babak kedua itu secara permainan mengimbangi Liverpool. Ya. Nah dari situ saya udah mulai yakin kalau tim ini tuh emang ada spirit untuk semangat untuk bangkit gitu loh. Apalagi kan komentar-komentar Ruben Dias, Phil Foden, Erling Haaland itu kayak di sosial media mereka tuh menyatakan kalau kita ini udah ada momentum untuk bangkit dari kekalahan lawan Liverpool. Jadi menurut saya Nottingham Forest itu momentum yang baik untuk kita balik ke track kemenangan sih, gitu Bung Boy. Dan Forest itu, Boy, saya tambahin, Forest itu yang menjaga Liverpool musim ini. Iya. Di Anfield kan, satu-satunya Liverpool tuh, itu Forest. Dan susah untuk mengalahkan mereka. Mereka tuh ada di 6-7 besar. Bagus tim ini. Tapi akhirnya mereka bisa kalah. Kemarin juga mereka bikin perlawanan juga, walaupun kalah 3-0, ada beberapa peluang ya. Chris Woods, ya, Langham, banyak peluang yang mereka dapatkan. Cuma ini momentum bagus. Nah, kalau bicara dengan City ini, Pep mengembalikan saya pikir luar biasa. Biasa kan ini jarang kalau saya lihat. Kemarin melawan Forest ya, momentum itu. Doku dan Grealish dimainkan secara bersamaan. Di starting. Itu suatu hal yang jarang untuk Pep lakukan itu. Jadi dia main dua-dua ini. Dua-dua ini kita tahu bersama kan, bergantian biasanya. Tapi dua-dua ada di sana. Bermain. Dan Grealish bisa ditarik ke tengah dengan Gundogan. Bagus, saya pikir. Oke, Matthew Lewis masih ada di sana bermain. Jadi ini satu hal yang oke kalau saya bilang. Ya, dilakukan oleh Pep dengan memainkan itu. Dan Doku bisa membuat gol juga kan terakhir kemarin. Ya, di samping ada KDB juga yang bisa bikin gol, tapi mudah-mudahan kedepannya akan bagus. Kalau sampai mereka kalah kemarin atau draw, ini bahaya. Bahaya buat mereka. Kemarin itu harus mereka menang dan mereka dapatkan. Karena kan kesininya itu mungkin sampai di Boxing Day itu enak. Mereka bisa, saya hitung tuh dapat poin banyak tuh. Everton, mereka bisa dapatkan Leicester juga. Southampton juga terakhir. Southampton sudah mereka main sebelumnya kan. Crystal Palace. Nanti abis ini Crystal Palace. Mereka bisa dapatkan walaupun main di Palace kan. Nah itu bisa mereka dapat poin terus bisa ambil tuh. Ya, terakhir lawan West Ham di awal tahun. Jadi mereka bisa kalau hitung-hitung mereka bisa mengambil itu posisi itu. Bung, Pep itu kan juga tidak berdiam diri ketika dia pusing memang. Dia pasti berpikir keras kenapa terjadi tsunami kekalahan seperti begini kan. Toh dia berusaha untuk melakukan skema-skema perubahan skema. Menurut Anda gimana? Kalau Effort dari menurut saya yang paling fundamental itu adalah benar tadi kata Bung Ropan, menarik Jack Grealish itu ke tengah. Karena menurut saya saat ini Manchester City itu kurang mempunyai pemain tengah yang bisa ngedive ke pertahanan lawan gitu loh. Karena sejauh ini kan Doku baru sembuh, baru full main kemarin. Dan Grealish itu di posisi yang sama, tapi kan kita ingat bahwa Grealish itu sebelum di City di Aston Villa dia jadi playmaker di tengah. Nah itu yang coba mau Pep dibalikkan sama Pep Guardiola dan itu efektif kemarin tadi malam. Jadi Bung, karena kedalaman materi dengan materi pemain yang memang punya kualitas yang bagus, sehingga ya Pep dengan mudah melakukan perubahan-perubahan skema. Kadang-kadang double midfieldnya adalah Gundogan. Gundogan. Rico Lewis. Kalau mereka punya semua fit, tidak cedera, bagus sebenarnya. Kovacic, Rodri kan, banyak pilihan ya. Kalau mereka sudah termasuk dengan Stones lah saya pikir. Jadi itu tidak susah bagi Pep. Tapi kan mungkin ada banyak masalah di sini dengan banyak pemain cedera sehingga dia perlu untuk bisa meracik lagi, bisa mutar-mutar pemain itu yang ada. Tapi saya pikir ya mereka masih punya Matthew Lewis yang masih bisa membantu ya. Artinya di tengah dengan Gundogan. Daftar cederanya cukup banyak ini. Banyak. Rodri, Ruben Dias juga baru sembuh. KDB juga baru sembuh. Baru baik. Stones masih cedera. Dan banyak lagi deretan. Jadi kalau
Kalau Bung Ropan nggak percaya bahwa tidak ada Rodri itu krisis. Menurut Anda sendiri bagaimana sebagai fans City? Kalau kita melihatnya, kalau kejadiannya hanya Rodri seorang yang cedera, itu bukan masalah memang, Bung Boy. Yeah. Tapi ini hampir semua lini core player kita, pemain inti kita cedera. Gitu. Iya. Jadi mulai dari belakang Ruben Dias, itu kan dia pemimpin lah di lini pertahanan kan. Iya. Terus Nathan Ake juga sempat cedera. Sepatu kaca dia itu, gampang sekali cedera. Oh, Di tengah itu Rodri, 1 musim cedera. Terus kemudian pertandingan berikutnya diganti Kovacic, itu kita masih menang dan dia cetak 2 gol tuh kalau nggak salah. Terus ketika itu juga di pertandingan lawan Brighton, Mateo Kovacic cedera juga. Jadi kita di tengah udah habis tuh. Di winger lagi, Doku cedera, Grealish cedera. Jadi stok kita tuh cuman Matheus Nunes yang baru setahun gabung. Savinho. Masih ada Savinho yang baru musim ini dan menurut saya pribadi itu belum nyetel sama permainan tim. Rico Lewis. Rico Lewis itu pemain muda yang posisi aslinya bek kanan tapi diplot untuk sebagai gelandang tengah. Yang mungkin untuk seorang Lewis yang masih muda dan fisiknya masih belum matang, itu masih sangat-sangat berat lah kalau dijadiin pemain inti karena Liga Inggris kan terkenal dengan fisikalnya ya Bung Ropan. Nah kita itu kekurangan pemain yang physical appearance-nya itu bagus. Jadi untuk ball winning midfielder-nya kurang ada. Itu yang sebenarnya menjadi masalah karena Liverpool itu kan physical banget. Terus kemarin Feyenoord juga ada technical failure lah dari Pep ya. Hal-hal yang demikian yang mungkin niatnya baik ketika lawan Feyenoord itu mau menyimpan tenaga untuk pertandingan selanjutnya tapi malah menjadi blunder karena memainkan pemain yang terlalu muda yang inexperience. Bung Ropan kalau nggak ada krisis biasanya Pep pakai 4-2-3-1. Bisa juga demikian. Tapi kemarin dicoba 4-1-4-1, Bung. Karena bagi Pep terbiasa kan, di Munchen juga dia pernah pakai 4-1-4-1. Jadi bagi Pep sih kalau banyak stok pemain yang bagus-bagus, dia tergantung dia. Dia bermain dengan 4-3-3 juga bisa. Bagi Pep, iya kan? 4-2-3-1 nggak ada masalah buat Pep untuk bermain dengan kedalaman skuad karena dia tahu apa yang harus dia lakukan dengan tim ini. Tim yang punya attacking yang sangat kuat ya. Dan kalau bisa melihat juga dengan yang ada di City, saya pikir ya, mereka punya pertahanan yang kalau di antara rata-rata tim yang ada, pertahanan terkuat mereka ya, kalau nggak cedera ini ya, udah bicara, itu kedalaman mereka bagus, woy, di belakang. Betul. Ruben Dias, Gvardiol, Nathan Ake, John Stones, itu Akanji, itu pemain-pemain bagus semua. Kan itu bisa terbukti dengan musim lalu kan, atau beberapa musim terakhir mereka juara kan, belakangnya bagus, sangat kuat. Nah sekarang memang mereka turbulensi kena oleng. Nah makanya saya berpikir begini, apakah mereka bisa jadi juara? Ini yang menjadi tanda tanya. Musim lalu mereka hanya 3 kali kalah dari 38 pertandingan, 28 menang di antara situ kan, ya. Dan kalau sekarang udah 4 kali kalah. Itu yang jadi pertanyaan. Bisa nggak dengan durasi pertandingan yang masih panjang? Baru 14. Kalau mereka bisa kalah 5-6 kali lagi, susah juga orangnya. Kalau bisa melihat kalau kita tarik ke musim lalu, yang mereka, itu pun musim lalu 3 kali kalah cuma beda 2 dengan Arsenal. Ya kan? 91-89 di poin terakhir. Nah sekarang sudah 4 kali kalah. Bagaimana kalau mereka kalah 5 kali, 6 kali kalah? Itu. Kita bahas lagi ya setelah pariwara berikut ini ya. Siap. Ya kan? Tetaplah bersama kami di Sportcast Nusantara TV.